lebam nih gini. Kebakar, tapi gatel terus ya. Terus badannya niku kok sakit ngoten. Awal-awalnya ini kenapa awal-awalnya itu? Gatel terus setelah badan itu gatel. Pertama gatal gitu. Iya, terus lama-lama sing mriki niku sing sebelah kiri niku lebam kok kebakar. Allah. 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 Ini disebut astagfirullah. Enggak apa-apa insyaallah. Enggak apa-apa, dia hanya mau menyerang saya insyaallah. Astagfirullah, nanti ini namanya banaspati ini. Masya Allah, di atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, malah di atas sana. Bam kayak gitu, dikaruk terus, akhirnya kayak gitu. Allahu Akbar. Allah Akbar. Wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya, laki-laki sendiri gitu. Siap. untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya. Siap. Untuk diameter diameter kamar mandinya 2,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah, ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di tempatnya Mbak Amanda insyaallah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya Allah, Gus. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Manda, Gus. Wow, niku Mbak Manda niki lebam ngoten Lebam nih gini. kebakar, tapi gatel
badannya niku kok sakit ngoten. Awal-awalnya ini kenapa awal-awalnya itu? Gatel terus sebadan niku gatel. Pertama gatal gitu. Iya, terus lama-lama sing mriki niku sing sebelah kiri niku lebam kok kebakar. Kayak kebakar gitu Iya. sebelah kiri. Pertama gatal gitu. Dimulai jam berapa gatalnya itu? Oh, udah lu. Sudah dari tadi malam, tengah malam itu udah mulai gatal Mulai gitu. gatel. Terus Mm-mm. makin pagi makin lebam ngoten. Makin pagi makin lebam gitu, gatal gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus sekarang beliau itu di mana? Di kamar monggo jenengan. Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah. 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 Allah Akbar. Allah. 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 Ya Allah, Gus. Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha furim la haula wala quwata illa billah. Itu namanya banaspati itu, Mbak. Itu namanya banaspati itu. Astagfirullahaladzim. Ini nih yang bikin Mbak Amanda gatel-gatel itu ya ini. Ini nih yang bikin. Astagfirullahaladzim. Iya, ini sebenarnya sudah dari tadi malam waktu Mbak Amanda gatel-gatel itu. Ini sudah ada di sini gitu loh. Tapi karena dia diselimuti oleh kegaiban, jadi nggak kelihatan. Dan ketika saya masuk ke sini, lalu berbenturan dengan saya, dia dohir seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini namanya banaspati ini. Ini disebut astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa, insya Allah. Tidak apa-apa, dia hanya mau menyerang saya insya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini namanya banaspati ini. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. 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 Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. 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 Pripun iki, Gus? Allah Akbar. Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah Akbar. Allah. Bantu sholat mau enggak apa-apa sampai di situ aja. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Masyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bantu salawat mohon. Bantu salawat mohon. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Astagfirullah. Astagfirullah. Allah Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Allah. Insyaallah. Allah. 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 Astagfirullah. Masya Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah. 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 Allahumma sallim. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hilang ya, sudah hilang ya. Alhamdulillah sudah tidak ada. Sudah hilang ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dalam. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Di atas. Masya Allah. Di atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas di atas sana. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi la haula wala quwata illa billahil azizil azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tadi di sini tadi ternyata yang mengganggu Mbak Amanda itu Banaspati ternyata. Baru dohir setelah tadi saya mau masuk, dia tahu saya mau ngobati beliau, jadi dia mencoba untuk menyerang saya. Tapi alhamdulillah sekarang insya Allah sudah pergi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Monggo masuk ke sana. Mana Mbak Amandanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan tidak apa-apa, jangan diceritain, nanti malah takut kalau diceritakan. Astagfirullah. Jangan diceritakan, nanti kalau diceritakan yang terjadi di batin beliau takut. Ini kenapa ceritanya di beliau ini? Kenapa Mbak? Tahu-tahu gatel. Di mananya? Gatel di sini. Di lehernya. Mulai kapan gatelnya itu? Coba lihat dulu ya. Oh ya Allah, sampai kayak gitu ya? Sampai apa namanya? Lebam kayak gitu. Digaruk terus. Akhirnya kayak gitu. Allahu Akbar. Allah Akbar. Wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, astagfirullah. Istighfar. Jangan takut. Nanti kalau sampean takut, sampean ikut kesurupan nanti, enggak apa-apa. Jangan istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Jangan takut, nah. Jangan takut.
Assalamualaikum. Jangan takut. Kalau sampean takut nanti kesurupan sampean. Intinya jangan takut. Kalau kita nggak takut, nanti sananya kuat. Kalau kitanya takut, sana kuat. Jadi kita harus kuat supaya sana takut. Kitanya harus kuat supaya sana takut. Jangan sampean takut. Nanti kalau sampean takut, sananya kuat. Cah ayu melu aku. Astagfirullah. Cah ayu melu aku. Astagfirullahaladzim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya meminta kenjenengan Cah ayu melu aku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ma'buba illallah. La ilaha illallah. La Sampean jangan mengganggu mbaknya ini. Ingat, Astagfirullah. Astagfirullah. Allah. Allah. Astagfirullah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. 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 Astagfirullah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Salawat. Baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca salawat. Allahumma sholli ala. Bantu salawat sambil baca salawat. Dibantu salawat, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa. Kita tidak boleh takut dengan bangsa jin, sebab kalau kita takut nanti sananya kuat. Oleh sebab itu kita harus kuat supaya yang sana itu takut. Dan yang paling penting lagi, ketika saya membantu Mbak Amanda ini, tolong juga bantu saya. Saya tidak akan bisa membantu beliau kalau beliau tidak membantu saya. Jadi ketika saya mau membantu membersihkan gangguan-gangguan ataupun kotoran, karena setiap gangguan itu pasti ada kotorannya. Seperti halnya tadi, itu ada buhulnya, ada ikatannya, banaspati tadi. Dan itu adalah kotorannya, mendatangkan gangguan yaitu lalat, dan akhirnya penyakit yang dibawa oleh lalat tersebut atau jinnya. Jadi ketika saya membersihkan kotoran yang mengganggu beliau, saya juga minta tolong kepada beliau dan panjenengan semuanya untuk membantu saya menghilangkan kotoran yang ada di dalam diri beliau, yaitu kotoran yang pertama marah, benci, iri, sakit hati, dan lain sebagainya. Karena setiap kotoran pasti mendatangkan penyakit, sesuatu hal yang buruk pasti akhirnya mendatangkan keburukan. Jadi saya minta juga ketika saya bersihkan kotorannya itu, tolong jaga juga kebersihan yang ada di dalam rumahnya, di dalam kolbu. Karena kolbu itu adalah rumah panjenengan, rumahnya Gusti itu adalah hati, maka hatinya diperbaiki supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Ini gangguan-gangguan seperti ini sebenarnya tidak akan masuk ke dalam diri Mbak Amanda, asalkan jalan masuknya itu tidak ada di dalam diri beliau. Jadi sebenarnya gangguan jin itu, sihir, tenung teluh itu nggak akan bisa masuk ke dalam diri seseorang asalkan jalan masuknya itu nggak ada. Jalan masuknya sihir ke dalam diri seseorang itu yang pertama adalah al-ghadab, yaitu marah. Itu jalan masuknya jin ke dalam diri seseorang. Makanya seseorang ketika mau dihancurkan usahanya, pasti yang pertama dihancurkan dulu pikirannya, yaitu mudah marah. Kalau dia mudah marah sehingga rumah tangganya pasti berantakan. Kalau rumah tangganya berantakan, pasti usahanya berantakan. Makanya saya minta untuk panjenengan, yang paling penting sekali, tolong jalan masuknya jin, jalan masuknya sihir tadi untuk mengenai diri panjenengan itu jangan sampai ada. Jalan masuknya yaitu tadi, marah. Jadi jangan mudah marah, yang pertama itu. Yang kedua, jalan masuknya jin itu yaitu yuwaswisu fisudurin nasi minal jinnati wan nas, yaitu was-was. Jadi jangan gampang was-was. Yang ketiga, jalan masuknya jin ke dalam diri kita itu adalah sedih. Jadi jangan gampang sedih. Dan diri kita supaya nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was, itu hati kita harus senang. Supaya hati kita senang, kita harus bersyukur kepada Allah. Supaya kita bersyukur kepada Allah, kita harus ingat kepada Allah. Supaya kita ingat kepada Allah, kita harus berzikir. Jadi kembali lagi kuncinya supaya panjenengan ini, terutama Mbak Amanda ini, nggak terkena gangguan jin. Terutama jangan gampang marah, jangan gampang sedih, dan jangan gampang was-was.
Nah, supaya nggak gampang marah, sedih, was-was tadi, harus senang berzikir. Jadi bantu saya, nggih. Bantu saya dengan cara terus berzikir, mengingat kepada Allah. Gitu. Beliau selalu diingatkan kalau sedang mungkin makan atau sedang istirahat jangan banyak melamun. Jadi beliau harus sering-sering diingatkan untuk berzikir, nggih. Makanya saya itu melawan ilmu santet itu sebenarnya nggak pakai ilmu apa-apa, hanya memakai asma Allah. Dan asma Allah itu sebenarnya sejatinya membuat diri kita selalu ingat kepada Allah. Kuncinya seperti itu. Ketika kita ingat, tentu hati kita akan tenang, karena kita punya sandaran, dan sandaran yang paling kuat itu hanya Allah. Sandaran yang paling kuat dan gak akan pernah goyah dan owah itu ya hanya Allah. Selain itu pasti akan goyah. Maka bersandarlah hanya kepada Allah. Ini mulai gatalnya kapan? Mulai tadi malam. Tadi malam sudah mulai gatal. Pertama gatal panas gitu ya. Pertama gatal terus panas gitu. Digaruk terus gitu. Terus digaruk terus akhirnya lah lebam kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, saya mau sebelah sini. Gak apa-apa. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Sampai kayak gitu ya. Coba ngadep ke sana dulu, ngadep ke sana. Ngadep sana dulu. Nah. Astagfirullahaladzim. Miring aja. Gitu. Lihat nih Kang. Kayak begini nih, sampai lebam kayak gini ya. Maaf nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini sampean ya. Lebamnya sampai kayak gini nih. Maaf. Astagfirullahaladzim. Sampai kayak habis dipukul kayak gitu ya. Soalnya kan digaruk terus gitu Bos. Wah, ini kalau setannya bisa dilaporin KDRT ini. Untung setan, kalau orang laporin polisi ini. Astagfirullahaladzim. Lebam lumayan kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Sampai kayak gini nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ada kunir enggak? Kunir. Coba dicari dulu. Astagfirullahaladzim, sampai kayak gini nih. Nih kayak gini, Masya Allah, Allahu Akbar. Sampai lebam kayak gitu loh. Kayak apa, biru-biru kayak gitu. Masya Allah, enggak apa-apa, santai mama, enggak usah takut, jangan nangis, jangan nangis. Malah kalau sedih nggak boleh, sabar. Pernah cuantik, terus kadang-kadang ya gini, enggak ada. Enggak apa-apa, wes nanti aja tak bawain di padepokan kan. Nanti sampean ke padepokan, ambil kunirnya itu, terus nanti bawa ke sini ya. Karena apa? Karena apabila gangguannya seperti ini, sebenarnya obatnya nanti degan, dikasih kunyit, terus dikasih madu, terus dibakar, nanti diminumkan beliau. Jadi degan dibuka, ya kan? Terus nanti dimasukkanlah kunir, terus dikasih madu, terus nanti dibakar. Habis dibakar diminumkan beliau, nanti kunirnya dibasuhkan di bagian yang luka ini. Insya Allah dengan izin Allah, karena kita ini hanya berusaha dan Allah yang menentukan. Insya Allah sembuhlah. Karena apa? Karena sebenarnya kunir itu adalah tanaman semula jadi, atau bisa dikatakan tanaman obat. Makanya kita itu harus bangga jadi orang Indonesia, terkhusus orang Jawa. Karena kunir ini adalah tanaman obat begitu. Dulu waktu saya di Kalimantan, salah satu ijazah yang diijazahkan oleh guru saya itu dulu berguru ke Abbas Kumpul, diijazahkan yaitu dengan menggunakan kunir. Sebab kunir ini tanaman semula jadi. Ketika kita dulu masih bayi, baru lahir kayak gitu, itu hampir semua orang dulu itu kalau habis lahir kan perutnya dikasih kunir. Karena ternyata kunir itu secara kedokterannya itu mampu
menghalangi kuman-kuman atau antiseptik begitu, sehingga kuman tidak bisa menempel di luka, jadi lukanya cepat sembuh. Nah, dari segi ilmu hikmah, kunir itu menjadi penghilang dari gangguan-gangguan sihir. Yang pertama, semua gangguan yang berasal dari tanah itu obatnya dari tanah, yaitu kunir. Terus yang kedua, karena ini tadi ada yang menggunakan kekuatan angin, maka nanti obatnya juga yang dari angin-angin, yaitu kelapa muda tadi. Kelapa muda nanti dicampur sama kunir sama madu tadi, dibakar. Karena kelapa muda itu kan biasanya kalau orang terkena racun diminumkan kelapa muda itu kan sembuh, ya kan, untuk menghilangkan keracunan. Biasanya kalau udah keracunan kan diminumkan kelapa muda kan. Nah, ternyata kelapa muda juga dari segi ilmu hikmahnya itu mampu menghilangkan racun-racun yang karena sihir tadi di dalam diri kita, maka menggunakan kelapa muda. Oleh sebab itu, pengobatan di Padepokan terapinya setelah di ruqyah pasti menggunakan kunir dan kelapa muda tadi. Itu bukan tanpa sebab, tapi ada asbab menunjulnya, ada penjelasannya, ada dunungnya kayak gitu. Terus yang ketiga, nanti kita bawakan madu. Nanti kita bawakan madu, karena madu sendiri yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu adalah obat yang paling utama. Karena madu itu adalah habatun sauda, atau obat untuk berbagai macam penyakit. Makanya kalau orang sakit segera cari madu. Tapi benar-benar madu ya, bukan madu yang istri lagi, bukan. Enggak, ini biar nggak stres saja beliau, biar nggak stres. Jadi nanti 3 hal: kunir, madu, kelapa muda, itu nanti dibakar terus diminumkan ke beliau begitu. Insya Allah nanti tentunya ya disertai dengan ketika memarut itu kan kunirnya nanti diparut, atau kalau enggak yang sudah ada di saya itu, ketika mau menggunakan itu dibacakan dulu 17 kali surat Al-Ikhlas terus sholawat itu. Karena gini, kunir kan dari alam semula jadi nih obat. Terus untuk sebagai maharnya atau penyatuannya supaya menjadi obat itu harus ditebus dulu dengan surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas itu dari alam malakut. Jadi ketika sudah ditebus dengan surat Al-Ikhlas, ini nanti menjadi obat, benar-benar menjadi obat di dalam diri kita. Jadi nanti ketika diparut terus dibacakan surat Al-Ikhlas dulu 17 kali sholawat. 17 kali sholawatnya tahan nafas, 17 kali surat Al-Ikhlas terus diminumkan ke beliau itu. Mungkin jenengan tanya-tanya nih, kenapa sih kalau harus baca surat Al-Ikhlas sholawat gitu. Terutama sholawat itu adalah wasilah utama ketika kita mau berdoa. Doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat, maka nggak akan sampai kepada Allah. Makanya harus diawali dulu dengan sholawat gitu. Makanya wasilah yang paling utama ketika kita mau berdoa itu sholawat. Karena sholawat itu adalah jalan utama untuk kita menuju kepada Allah. Karena nggak akan ada jalan menuju kepada Allah tanpa lewat baginda Rasulullah. Dan ketika ingin mendekat kepada baginda Rasulullah, hanya dengan sholawat tadi itu. Makanya itulah keutamaan dari sholawat. Ini nanti setelah diminumkan itu, saya juga minta bantuannya untuk beliau itu selalu berzikir. Kenapa harus berzikir? Sebab berzikir itu makanan batin. Kita ini hidup nggak cuman dohir loh, kita itu hidup dohir dan batin, jiwa dan raga. Makanan raga itu nasi sayur, makanan tubuh kita, dohiriyah kita ini. Tapi makanan jiwa kita itu zikir, maka harus tetap berzikir apapun keadaannya. Dan ketika memberikan makan itu sebenarnya yang paling penting itu istiqomah. Kan kayak kita makan itu sehari 3 kali 1 piring, 2 piring palingan. Kita memberikan makanan batin itu juga gitu. Sedikit tetapi istiqomah, itu Allah lebih suka daripada banyak tapi pelimpan. Sedikit tetapi continue, terus menerus, itu lebih baik daripada banyak tapi jarang gitu. Jadi terus diisi, karena sebenarnya tubuh kita ini penuh dengan rongga-rongga, banyak-banyak rongga-rongga. Nah, rongga-rongga ini harus diisi, isinya dengan zikirullah tadi gitu. Makanya badan itu jangan cuma diisi nasi dan sayur gitu loh, say. Badannya jangan cuma diisi nasi dan sayur, badannya juga harus diisi zikirullah tadi ya. Ini tadi awal-awalnya malam itu jam berapa tadi malam itu kok berasa gatalnya itu?
itu jam 12 Jam 12 malam. Tiba-tiba gatal itu pas lagi tidur apa pas lagi apa? aku pikir itu nyamuk atau semut, nggak Mm-mm. tahu. Mm-mm. Tapi kok panas, Tapi panas. aku biarin, tetap aku garuk. Mm-mm. Kayak gini. Kayak apa sih, coba lihat lagi. Lama-lama melebar gitu. Lah iya melebar ya. Nih lama-lama melebar, coba ngadep sana. Aku pikir serangga. Agak sana dikit. Nah gitu. Gak apa-apa. Nah kayak gini nih. Astagfirullahaladzim. Oh jadi pertama itu gatel. Terus habis gatel terus panas. Terus panas digaruk-garuk. Jadi melebam kayak gitu. Tak pikir serangga. Ya, sampai pikir serangga. Tuh nggak taunya nggak ada apa-apanya tapi kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih perih. Berkurang. Udah agak berkurang, nggak kayak tadi malam itu. Saya tadi kaget loh di telepon, soalnya tadi saya nerima tamu itu sampai malam kayak gitu loh. Sampai malam, makanya jam segini kok telepon kayak gitu. Kan, Kan tambah parah gitu bos ini nih. iya. Diobatin juga diolesin, biasa kan kalau gatal itu kan diolesin salep gitu kan sudah sembuh. Ini malah kok tambah parah. Masya Allah. Terus tadi kerja Jangan nangis, nangis hilang bedaknya nanti. Sudah enggak apa-apa, dibantu sholawat aja. Masya Allah, yang diserang terutama beliau ya. Aku bilang ya, Kenapa? kayak gimana tampilnya kalau kayak gini. Ya istirahat dulu. Tapi insya Allah, jangan nggak usah mikir. Insya Allah ini nanti langsung diambil. Ya, insya Allah besok sudah hilang. Insya Allah besok sudah hilang. Karena ini hanya suatu hal yang menempel saja. Jangan terlalu sedih. Kan udah biasa cantik ya. Jadi kita itu ketika dikasih sakit jangan terlalu sedih. Kan kita sudah sering sehat. Masa sehat yang lama cuman sakit sebentar aja sedihnya nggak ketulungan kayak gitu. Sampai dikasih luka kayak gitu ya jangan terlalu bersedih, kan sudah lama juga cantiknya kan, cuman sakit sebentar gitu. Ini bukannya saya itu enggak yang ngeramein sakitnya, enggak, cuman Benjamin itu enggak terlalu sedih gitu loh. Orang itu kebanyakan gitu sih, nggak sakit 1 menit, sehatnya setahunnya lupa, sakitnya nangis kayak gitu. Ingat sehatnya, lagi dikasih jelek gitu ya nggak apa-apa, kan cantiknya sudah lama. Sabar nggih, sabar, insyaallah sembuh insyaallah. Ya ini nanti insyaallah dibantu saya ruqyah dulu. Nanti setelah saya ruqyah terus diingat zikirnya, diingat sholawatnya. Bantu saya ya. Ketika saya bantu tolong jangan juga membantu saya. Enggak apa-apa. Besok datang ke Padepokan, daftar dulu. Daftarnya cuma pakai KTP ya, ngambilnya KTP, nggak perlu pakai apa-apa, sudah pakai KTP. Setelah pakai KTP nanti ikut ruqyah, terus setelah ikut ruqyah nanti diterapi. Setelah diterapi nanti dibawakan media, semuanya gratis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahu kan rumahnya? Desa Rejowinangun, Ademangan, Blitar. Paham? Kalau nggak tahu pencet map aja, Padepokan Nurjat Sejati gitu ya. Ada nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ruqyah nggak harus nunggu saya, tapi nggak usah takut kalau semuanya beliau ada kayak gimana gitu di ruqyah mandiri. Ruqyah itu kuncinya cuma 3. Ini ruqyah ini ada di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, karangan dari Imam Nawawi. Ketika kita berdoa yang penting itu yang pertama bismillah ya, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga sholawat, terus doanya pengen sembuh sakit yang mana, terus ditutup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Cukup itu aja. Lebih mantap lagi ya pakai syahadat nggak apa-apa, lebih menguatkan batin kita bahwa kita itu menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan. Kita itu ada karena diadakan oleh Allah, kita itu sehat
karena disehatkan oleh Allah, dan kita itu pun kuat karena dikuatkan oleh Allah. Jadi membaca syahadat untuk lebih menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan di dalam diri kita gitu. Coba sampean pernah berpikir nggak, sehat panjenengan itu karena siapa? Karena Allah. Pernah kita ngatur jantung untuk memompa darah kita? Tidak pernah kan? Atau sampean ada pengaturannya gitu kayak boneka gitu, kalau jantungnya mau berhenti diputar gitu gitu, enggak kan? Atau pernah nyuruh jantung, "Hai jantung, pompa darahku biar aku hidup," enggak kan? Enggak pernah nyuruh, tapi jantung berdetak sendiri. Itu menandakan kekuasaan Allah, menandakan sehat itu karena disehatkan oleh Allah gitu. Jadi yang pertama lebih mantap lagi, baca bismillah, syahadat, sholawat Nabi, terus setelah itu baca bismillah lagi, alhamdulillah, sholawat nurijat boleh, sholat apapun boleh, doanya terus ditutup dengan inama amruhu. Sudah, ruqyah itu aja, simpel. Dan ruqyah itu sebenarnya bukan untuk membuat orang itu kesurupan, ini yang penting. Ruqyah itu jangan sampai ruqyah ini menjadi momok atau menjadi rasa takut. Karena apa? Karena kesalahan peruqyah yang terkadang ketika ditampilkan di YouTube atau di TV atau di mana, seolah-olah ruqyah itu harus membuat seseorang kesurupan. Itu tidak. Ruqyah itu bukan untuk membuat orang itu kesurupan. Jadi jangan takut ketika di ruqyah itu jadi kesurupan, enggak nggih. Ruqyah itu bukan untuk membuat seseorang menjadi kesurupan. Ruqyah itu dalam artinya itu sebenarnya adalah, di dalam arti dari ruqyah sendiri adalah suwu. Ruqyah itu artinya sembur, meniupkan sesuatu. Lalu apanya yang ditiupkan gitu. Makanya di dalam ruqyah itu ada tata cara nafasnya begitu. Nafasnya ketika wujudullah kun fayakunnya Allah tadi, nah itulah yang menjadi obatnya. Jadi yang menyembuhkan itu Allah, bukan diri kita kayak gitu. Dan ruqyah itu intinya ialah menenangkan. Ruqyah itu menenangkan, dan harus kembali ke hitoh bahwa syifa Al-Quran itu adalah syifa. Jadi harus kembali ke Al-Quran bahwa Al-Quran adalah obat untuk berbagai macam penyakit, baik itu penyakit dohir maupun penyakit batin kayak gitu. Ya intinya dengan Al-Quran sudah gitu. Makanya ketika mengobati seseorang tidak usah bising, manut kersane Gusti Allah, bisanya bismillah ya bismillah kayak gitu. Makanya saya orang datang itu nggak pernah berpikir apapun. Mereka datang pun ya sudah kersane Gusti Allah, ya saya doa sebisa-bisanya. Kan yang menyembuhkan Allah, bismillah ya bismillah kayak gitu. Kalau orang percaya syukur, nggak percaya nggak apa-apa gitu. Saya bisanya bismillah ya bismillah, gitu aja. Sholawat ya sholawat, gitu aja. Karena semuanya wis kersane Gusti Allah kayak gitu. Kalau Allah sudah menghendaki kita menjadi lantaran atau jalan orang itu sembuh, mau apa? Wong itu haknya Allah kan gitu. Jadi tidak masalah orang mau berbicara seperti apapun. Dibantu saya nggih. Dibantu, dan tolong juga bantu saya. Ketika saya mendoakan jenengan, saya hanya sebenarnya spiritual itu, peruqyah itu, orang mengobati itu intinya sebenarnya hanya memberikan jalan, hanya mengarahkan, bukan mengobati. Gak bisa seorang mengobati itu. Bisanya seorang itu hanya mengarahkan gitu loh. Saya mengarahkan mbaknya ini untuk hatinya tenang, pikirannya senang, supaya gangguan sihir seperti apapun tidak masuk kayak gitu. Jadi saya nggak bisa mengobati kayak gitu nggih. Bantu saya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wassiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah apabila di dalam diri saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridha-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Madep sana. Miring. Nanti saya minta air putih Pak sini dulu, aqua gitu atau air putih Pak sini kayak gini ya. Astagfirullahaladzim. Dibantu ya sholawatnya, nanti saya minta jenengan untuk atur sholawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum, duduk dulu, jangan sambil tidur, dibantu. Pulang. Allah, lehernya sampai kayak gitu loh. Udah nggak apa-apa, lehernya sampai kayak gitu ya. Ini lihat nih, coba agak ke sana itu. Nah itu, nah, masya Allah, rambutnya itu. Coba agak ke sana dikit. Tapi udah nggak perih ya, tinggal bekasnya itu aja ya. Panas. Tadi panas itu. Coba diminum. Sebentar. Udah. Nanti sisanya dipasukan aja. Coba lihat, udah nggak perih lagi nggak? Udah nggak perih ya? Nggih, yang penting saya minta bantuannya ya. Ketika saya bantu untuk membersihkan gangguannya, sampean juga membantu saya nggih. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap, barakallah. Yang penting saling mendoakan lah, insyaallah. Sampai bekerja untuk menyenangkan orang tua, untuk membahagiakan orang tua. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Dan serangan sihir atau santet yang bertubi-tubi seperti ini jangan sampai membuat jenengan merasa lelah, jangan sampai menyerah. Ingat bahwa tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan. Tidak ada ketika kita berjuang lalu tidak ada cobaan, pasti ada cobaannya. Setiap kali kita mau naik ke atas pasti ada kerikil-kerikil dan batu-batu yang harus kita lewati di situ. Terus bersemangat. Setiap orang yang mau naik lebih tinggi pasti cobaannya akan selalu ada. Dan jenengan nggak usah heran kenapa saya sudah diruqyah berkali-kali kok masih saja kena gangguan maupun kena sihir. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang ketika diri panjenengan di ruqyah di padepokan, ternyata di rumah ya ada, jadi gangguannya dari rumah. Terus ketika jenengan di ruqyah, jenengan juga harus menguatkan
kekuatan yang ada di dalam diri sampean, yaitu kekuatan yang paling kuat di dalam diri kita itu sabar. Dan yang kedua adalah sholat. Tidak apa-apa, jangan takut. Jangan takut, di setiap kali kesusahan pasti ada kemudahan. Sengsara itu membawa berkah. Sengsara itu membawa berkah. Tidak ada orang besar yang di dalam kehidupan awalnya tidak diuji dengan kesusahan, tidak ada. Semuanya diawali dengan kesusahan dulu, pada akhirnya mendapatkan kemudahan. Saya pulang dulu dan panjenengan siap. Mohon doanya lah untuk semua saudaraku dimanapun berada, semoga beliau diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun berada. Saya Samsudin Jadab dari Padepokan Nurjat Sejati, mohon doanya untuk beliau, sebab saya tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dari doa panjenengan semuanya. Terus tetap jalankan sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua, karena itu semualah jalan yang akan menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.